seret penculik ke penjara, bukan ke istana. Jelas sekali ya, tindak pidana penculikan penghilangan paksa. Mau cara pandang Jokowi salah kaprah dan justru berkhianat terhadap konstitusi, menabrak konstitusi melalui MK. Ya. Kalau itu adalah sebuah kejahatan, maka orang yang mendukung kejahatan bagian dari kejahatan. Tentang pembelian alutsista bekas yang dulunya pernah mau dihibahkan kok sekarang dibeli. Itu aja kan aneh bin ajaib. Mau cari untung apa mau jadi pemimpin? Dari situ aja wataknya udah nggak bisa dipercaya. Menurut saya, kita selalu bicara legal, tapi tidak pernah memikirkan legitimasi. Kita bicara moral, reformasi, katanya reformasi moral lah, atau apa? Mental lah, apalah. Tapi tidak bicara reformasi etika. Untuk saya, kenapa saya ada di sini? Karena sebagai guru, saya menuntut pemimpin tertinggi bangsa belajar etika politik. Hari ini Pak Mahfud mundur. Apa kemudian reaksi Pak Jokowi? Kalau seorang lelaki sejati, negarawan sejati, dia juga harus mundur. Karena itu adalah etika yang mesti dipegang. Yang kedua, sekali lagi kita mesti ingat, tugas seorang pemimpin itu memberikan contoh. Ketika pemimpin memberi contoh, bagaimana anaknya bisa disulap, menabrak konstitusi, menjadi calon wakil presiden, maka hanya satu kata, lawan. Negeri ini pun dibangun, dipertahankan oleh perjuangan kita semua, oleh putra ibu salah satunya. Maka kita harus berdiri tegak dan berani mengatakan kebenaran. Kita ingin melihat siapa yang akan menjaga seorang Soeharto ketika berkuasa itu bisa dikudingkan oleh kekuatan rakyat. Padahal Soeharto itu ada koalisi militer saat itu. Sehingga jika kamu memaksakan diri, maka itu artinya apa? Prabowo menyulut sumber revolusi yang akan lahir dari kekuatan rakyat dan kekuatan mahasiswa. Sehingga gerakan revolusi 98 diyakini akan terjadi kembali. Iya, ketemu lagi bersama saya Ignatius Indro dalam program Gerak Gerik, dan kita akan ngebahas tentang kemarin akan ada aksi ini di depan Istana Negara dan juga sebelumnya berkunjung ke makam dari korban pelanggaran HAM tahun 98. Dan ini saya sudah bersama salah satu penanggung jawab aksi tersebut. Ada Bung Hengki. Bung. Halo, Bung Indro. Ini teman lama. Lama banget. Iya, Bung Hengki. Kemarin aksi, bisa dijelaskan. Aksi apa sih kemarin? Iya. Jadi teman-teman 98 dan juga kita ketemu generasi senior kita lah. Mas Indro Cahyono, terus beberapa teman-teman 80, 90-an. Juga teman-teman mahasiswa, ada Melki, ada teman-teman Iluni UI ya. Kita menyepakati untuk harus bergerak menjadi suara corong dari silent majority katanya. Kalau nggak ada gebrakan di lapangan, orang bingung gitu loh. Bener nggak sih apa yang selama ini harus kita jelaskan ke publik gitu. Akhirnya kita sepakat dimulai dengan diskusi sebenarnya Mas. Jadi kita bikin diskusi seret penculik ke penjara, bukan ke istana. Nah, dari tema yang cukup strong ya, cukup kuat buat teman-teman, akhirnya disepakati untuk ayo kita aksi, kita buat momentum supaya publik buka mata, buka telinga bahwa memang ada sesuatu yang salah gitu. Karena publik kita kan tahu sendiri lah ya. Demokrasi kita di era di tengah masyarakat yang masih patron klien gitu kan. Orang juga cuek juga dengan urusan politik, jadi kadang dianggap semua baik-baik saja. Dan kita mau gedor pintu lah, ketok pintu ke kesadaran dan hati nurani rakyat ya. Untuk ini loh ada persoalan sebenarnya di republik kita. Itu Bung Indro. Target dari aksi kemarin itu sendiri apa? Iya, jadi akhirnya disepakati ada 2.000 aktivis lintas generasi tegak lurus reformasi. Jadi untuk menyatakan kepada publik bahwa ada yang salah khususnya di pemilu 2024 yang akan datang ini, tinggal beberapa hari lagi, kita harus mengingatkan publik bahwa bagaimana mungkin
Prabowo Subianto, ya, seseorang yang secara fakta sejarah pernah dipecat dari militer, dari dinas militer karena jelas-jelas kalau kita baca semuanya tuh di keputusan Dewan Kehormatan bahwa ada tindak pidana, jelas sekali ya, tindak pidana penculikan penghilangan paksa. Jadi tindak pidananya tuh jelas, penghilangan paksa atau penculikan, penyiksaan, ya kan? Itu udah pasal yang berbeda lagi tuh. Dan mungkin karena tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan sampai sekarang, mungkin pembunuhan, gitu loh. Jadi ada 3 kejahatan yang secara internasional juga jadi perhatian internasional gitu loh. Dan itu juga jelas negara sudah mengakui. Ada rekomendasi dari Komnas HAM, ada rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta, ada rekomendasi dari Pansus DPR, ya 2009 lalu ya, ada 4. Salah satunya adalah mencari berbagai orang yang aparatus untuk bisa menemukan di mana kuburnya kalau memang mereka dibunuh, di mana keberadaannya kalau memang mereka disekap atau dihilangkan gitu. Itu ada. Terus berikutnya diminta untuk melakukan kompensasi, negara harus hadir melakukan kompensasi, melakukan hak-hak pemenuhan hak-hak korban, ya. Terus juga harus merekomendasikan adanya pengadilan HAM ad hoc. Karena tahun 2000 zaman Gus Dur sudah ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 soal pengadilan HAM ad hoc yang sampai saat ini tidak pernah digunakan. Padahal itu fasilitas yang dimiliki negara, yang disahkan oleh DPR, parlemen, dan pemerintah. Tetapi fasilitas itu tidak pernah digunakan. Sehingga wajar kita mengingatkan ada politik impunitas di situ. Ada politik yang menyembunyikan kejahatan hak asasi manusia. Bukan hanya pada Prabowo, tapi pada seluruh pelanggar HAM. Ya, tentu tentara-tentara Orde Baru, jenderal-jenderal Orde Baru. Yang kalau sekarang jenderal-jenderal brengsek itu, bahkan yang dulu mecat Prabowo justru sekarang bergabung. Sama seperti teman-teman kita, Bung Indro. Iya. Bahkan ada Kepres atau Pepres ya, yang tentang pelanggaran HAM. 12 pelanggaran HAM yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Salah satunya kan juga penculikan aktivis. Tapi justru sekarang Presiden Jokowi malah mengarahkan dukungannya kepada salah satu yang diduga pelaku itu. Betul. Gimana, Bang? Ya, itu kita kecewa sekali ya dengan Presiden Jokowi ya. Gak nyangka gitu loh, bisa berbalik arah sedemikian rupa dan cukup bikin shock lah gitu. Awalnya kita berharap Jokowi dengan mengeluarkan perpres penyelesaian HAM melalui non-judicial, ya, dan 12 pelanggaran HAM, salah satunya adalah penghilangan paksa tadi, penculikan aktivis itu. Artinya salah satu rekomendasi DPR, Pansus DPR dilakukan. Dengan tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara yudisial kan. Tentu itu cukup menghibur di awal kan. Wah, bagus sekali sudah ada penghargaan dari negara-negara hadir gitu loh. Tetapi kan tetap intinya adalah kita menuntut adanya kepres tentang pengadilan HAM ad hoc. Karena rekomendasi DPR sudah ada. Tinggal kepres dari Presiden. Misalkan kepres itu berbunyi salah satunya memerintahkan Kejaksaan Agung untuk membuat tim independen yang mungkin kalau Jaksa Agungnya selama ini lemes ya, bilang nggak, katanya saksinya sudah sedikit lah, bukti-buktinya mungkin sudah sumir segala macam. Loh, yang dibutuhkan dalam pengadilan itu kan bukan hanya hasilnya, tapi proses penegakan hukumnya, di mana nanti akan ada terbuka lah fakta-fakta hukum yang bisa dibuktikan di sana. Kasus Sambo kan akhirnya publik tahu semua, belang-belangnya Sambo, permainan-permainannya Sambo, itu jadi pelajaran. Itu yang kita harapkan, sehingga ada pengungkapan kebenaran dari kasus-kasus yang selama ini dituduhkan kepada jenderal-jenderal brengsek itu. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang ini arahnya rekonsiliasi, tapi anehnya rekonsiliasi tanpa kebenaran, tanpa pengungkapan kebenaran, tanpa ada pengakuan, permintaan maaf dari pelaku sendiri. Ini kan berarti bukan rekonsiliasi, tapi impunitas. Iya, betul. Jadi ini Bung Indro, memang ini
kita kembali ya, sekali lagi perulangan sejarah kembali terjadi. Kedaulatan rakyat sedang dicoba, kedaulatan rakyat sedang dihianati ya, oleh apa? Nafsu kekuasaan dari, mohon maaf nih, segelintir orang. Salah satunya adalah Presiden Jokowi yang dulu kita dukung, karena kita lihat sosok Pro Jokowi yang muncul dari bukan siapa-siapa, orang kebanyakan kayak kita, ya, yang punya kemandirian ekonomi karena usaha mebel segala macam, yang kita senang gitu loh. Berarti membuka ruang pada masyarakat lain untuk juga bisa masuk ke kepemimpinan nasional gitu. Tetapi dia bisa begitu karena lahir karena sistem reformasi, sistem demokrasi, sistem keterpilihan langsung. Presiden yang dipilih langsung itu artinya ya kita bilang siapapun presiden yang dipilih secara langsung itu adalah anak kandung reformasi. Apalagi tadi Jokowi bukan darah biru lah di dalam politik nasional kita gitu kan. Tapi pada ujungnya kita harus selidiki betul, dan sekarang kita masyarakat udah mulai tahu lah siapa pembisik-pembisik yang membuat cara pandang Jokowi salah kaprah dan justru berkhianat terhadap konstitusi, menabrak konstitusi melalui MK itu. Iya, kalau misalnya alasan dari teman-teman kita yang akhirnya ke sana itu kan selalu ini isunya isu 5 tahunan. Lalu juga di tahun sebelumnya juga Bu Mega menjadikan Prabowo sebagai calon wakilnya dia. Itu bagaimana pandanganmu? Iya, ya tegas aja ya. Yang namanya penculikan, tindak pidana penghilangan paksa itu tindak pidana luar biasa. Dunia internasional mengakui itu dan memonitor itu di seluruh rezim-rezim otoritarianisme gitu kan. Dan itu adalah sisa dari kejahatan pada masa akhir Orde Baru yang pelakunya sampai sekarang tidak pernah melalui mekanisme judicial, penyelesaian pengadilan. Nah, di situ jelas sekali bahwa negeri ini memang masih disandera oleh pola penegakan hukum yang nepotis, pola penegakan hukum yang kolutif, pola penegakan hukum yang bisa diatur lah. Itu. Nah, memang dari 6 agenda reformasi yang paling lemah penegakan hukum. Iya kan? Kita harus akui itu. Ya, kita melahirkan KPK, kita melahirkan MK, kita melahirkan salah satunya Undang-Undang Pengadilan HAM ad hoc tidak digunakan. Padahal itu adalah pisau negara untuk bisa menjerat para penjahat ini ke sana. Dan saya bilang, kalau itu adalah sebuah kejahatan, maka orang yang mendukung kejahatan bagian dari kejahatan. Ya, saya terus terang aja, teman-teman kita yang itu gugur keaktivisannya. Bagaimana mungkin bertahun-tahun, 26 tahun lah, sampai akhir 23 lalu, 25 tahun, mereka kan menolak. Iya, sampai 2019 menolak dan menggagalkan Prabowo jangan jadi presiden di Republik Indonesia, gitu kan. Bahkan kalau bisa, ayo adili Prabowo, gitu kan. Tapi kenyataannya di 2004, 2024 ini berubah. Artinya memang namanya kekuasaan itu ujian buat banyak pihak, termasuk kawan-kawan kita itu, gitu kan. Dan gugur dengan sendirinya, tidak layak itu. Barang siapa orang ya udah capek-capek ngelengserin Soeharto kok sekarang mau ngangkat menantunya, mau ngikut-ngikut Filipina ya. Rugi dong. Iya, tapi tadi dengan alasan ini isu 5 tahunan dan pernah juga rekrut oleh Bu Mega sebagai calon wakil presiden, bagaimana? Iya, memang itu perjalanan politik kita yang abu-abu dalam penegakan hukum akhirnya memang jadi berkelindan ya, jadi benang yang basah ya, sulit ditegakkan lagi. Dulu itu kan ketika dia lari menyelamatkan diri ke Yordania, kan memang dalam tanda kutip diminta pulang oleh Gus Dur. Itu kan alasan kemanusiaan, sekaligus untuk bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya. Enak aja kabur begitu saja kan. Ayolah diundang. Tapi kan kekuasaan Gus Dur tidak lama. Kemudian Bu Mega masuk. Ya saya nggak ngerti juga nih. Ada turbulensi politik seperti apa. Kok tiba-tiba Bu Mega juga mengajak Prabowo sempat sebagai sekondannya, ya, sebagai calon wakil. Itu tentu dulu buat kita ya
yang tegak lurus sama cita-cita Indonesia Baru, cita-cita penegakan hukum, menolak itu sebenarnya gitu kan. Asal tahu aja teman-teman kan yang sekarang kesana juga menolak juga waktu itu. Tidak setuju gitu kan. Sempat golput malah ya. Iya, walaupun kami mendukung Bu Mega sejak 96, ya kan? Tapi pada konteks itu kita menolak gitu. Kita mengkritisi Bu Mega pada tepatnya itulah. Lalu kemudian Prabowo akhirnya semakin mendapatkan ruang. Sampai terakhir ruang paling bebas ya ketika diangkat sebagai atas nama rekonsiliasi nasional, atas nama apa? Ya biasa. Ex-tentara, jenderal-jenderal pecatan ini kan kalau mau bikin bargaining ya bikin rame-rame lah. Ya kan? Sehingga membuat pemerintahan sipil seperti Pak Bu Mega, Pak Jokowi ini jadi berhitung ulang. Ini cara-cara tentara tentu yang digunakan. Injek kaki lah gitu loh. Kan ingat waktu dia merasa dicurangi oleh Pak Jokowi 2019, dia merasa harusnya menang tapi dikalahkan dengan cara-cara curang. Bahkan sampai ada demo dan ada korban juga ya 2019 itu. Tentu secara kemanusiaan ya publik dipaksa untuk mengapresiasi itu. Iyalah rekonsiliasi daripada begini-begini terus nanti jangan-jangan 5 tahun rame terus. Nggak ada keberlanjutan pembangunan, nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian, nggak ada ketertiban. Kembali masyarakat diinisiasi dengan pemikiran-pemikiran yang ketakutan itu, politik ketakutan. Nah, sementara Pak Jokowi lagi waktu itu lagi kuat-kuatnya niat baik untuk memajukan dan memeratakan pembangunan di Indonesia. Nah, di situ tetap kita kritis, nggak pernah kita sekalipun mendukung Prabowo dalam konteks apapun kegiatan politik dia. Kita tahu lah borok-boroknya, dosa-dosanya dia, gitu loh. Nah, kalau teman-teman sekarang tiba-tiba mudah sekali meloncat, ya artinya apa? Ya artinya mungkin ada udang di balik batu ya. Padahal kalau ya udang buat apa juga, paling digoreng sekali makan habis juga, nggak jadi apa-apa juga. Banyak yang bilang juga bahwa mereka itu ingin mempertahankan langkah politiknya, lalu juga ingin nanti ya siapa tahu menjadi fasilitas politik lah setelah 2024 ini. Ya, memang banyak teman-teman yang sudah tidak ingin ini instan lah ya, mendukung seseorang atau menjadi tim sukses atau menjadi pendukung seseorang tuh mengharapkan posisi, mengharapkan keuntungan secara politik lah. Kan begitu ya? Ya kawan-kawan kita yang di sana memang terlihat sekali begitu gitu loh. Dia nggak sabar karena berkali-kali, wah gue udah dukung Jokowi 2 kali, ngalahin Prabowo, nggak mungkin ya. Walaupun kita lihat beberapa dapat sesuatu di sana, entah itu komisaris, entah itu apa ya. Dan itu kan terlalu merendahkan perjuangan kita sendiri, gitu kan. Masa sebegitunya sih gitu loh, untuk nyari pekerjaan aja kita harus berpolitik dengan cara-cara seperti itu gitu loh. Itu kan penghargaan aja dari pihak orang yang kita bantu. Kita pernah apresiasi kepemimpinannya. Kalau kita dianggap punya kapabilitas, nah ini Bung Indro yang harus kita sadari, memang demokrasi kita itu banyak prasyarat yang dilanggar. Menurut saya demokrasi banyak di buku-buku teori ya, itu kan ada prasyarat kedisiplinan, kapabilitas, integritas, tanggung jawab, kejujuran, ya kan? Dan juga apa? Ya, kalau dalam beberapa literasi agama kan dia harus jujur, harus bisa dipercaya dan harus amanah gitu kan. Nah, hal-hal prasyarat ini mohon maaf banyak dilangkahi, banyak dilompati. Orang maunya persekawanan, kekeluargaan, nanti ada tidak ada makan siang gratis, say thank you-nya ya dengan posisi. Itu yang kayaknya di mindset teman-teman itu begitu gitu loh. Ya, kalau kita lihat selain Pak Jokowi mendukung Prabowo, yang kita duga sebagai pelanggar HAM, ternyata ada langkah-langkah juga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai reformasi. Tentunya mengganti konstitusi dengan melalui paman paman Usman gitu ya. Ini kalau Bung Hengki melihat kenapa Jokowi bisa seperti itu? Ya itu bodohnya ya. Saya nggak menyangka sebodoh itu Presiden Jokowi ini di akhir-akhir kekuasaannya ini kok menggelincirkan diri di ujung jurang yang sangat terjal gitu loh. Harusnya dia bisa soft landing,
dia bisa meninggalkan legacy yang baik buat negeri ini, buat bangsa ini, buat generasi berikutnya. Tapi kenyataannya begitu, dia tergelincir pada nafsi-nafsi kekuasaan. Sehingga apa? Ya politiknya jadi begitu, mohon maaf nih, politiknya porno sekali. Ya kan? Ya. Dia secara telanjang, kasat mata, memanfaatkan nih. Kalau saya sih udah nggak tedeng-aling lagi, orang dia iparnya kok. Iya, iya. Iparnya tiba-tiba ada sekian banyak pengajuan, ya. Kok satu ini yang masuk dengan alasan ya udahlah mempermudah orang yang belum 40 tahun tapi bisa kalau sudah sebagai kepala daerah gitu loh. Walaupun dissenting opinion dari 2 hakim MK lain, maksudnya kepala daerah minimal tuh gubernur tingkat provinsi bukan tingkat kabupaten kota gitu loh. Ya. Apalagi baru 2 tahun gitu kan. Pengalamannya masih anak bawang lah gitu kan. Masih bocil kalau banyak orang netizen sekarang menyebutnya gitu ya. Nah, di sini Pak Jokowi terlalu bernafsu ya. Mungkin tadi pijatan-pijitan bisikan dari sekitarnya itu begitu meninabobokannya gitu loh. Sehingga secara sadar dia memilih jalan itu dan akhirnya kita berpisah jalan dengan Jokowi sejak saat itu. Dan kita tentu tidak inginlah kapasitas Gibran beda. Gibran tuh bukan Jokowi. Prabowo apalagi gitu loh. Gimana tadi? Iya. Kita tahu bahwa ya sekarang Jokowi menurut bahasanya Bung Andi Wijayanto dia yang nyebrang. Oh. Iya kan? Tapi kita yang sudah memperjuangkan Jokowi dari tahun 2014, bahkan dari 2012 ketika dia mau jadi gubernur ya. Betul. Kita sudah berjuang membantu. Itu bagaimana rasanya? Bayangin Bung Indro, saya ini sejak SMA golput. Tidak pernah masuk ke TPS. Jadi nggak pernah lihat TPS itu seperti apa. Bahkan waktu zaman kuliah lebih banyak ikut membantu penelitian. Ya. Jadi survei-survei. Jadi pada saat pemilu saya justru survei ke daerah-daerah dan tidak memanfaatkan fasilitas hak suara saya. Karena memang kritik kita dulu kuat terhadap partai-partai politik, terhadap LSM, NGO, terhadap gerakan-gerakan sosial kita banyak kritik gitu loh. Walaupun kita juga bagian dari itu sebagai gerakan mahasiswa pada saat itu. Nah, di sini saya merelakan diri karena saya itu pernah kenal Pak Jokowi tahun 2010-an. Beliau belum lama jadi wali kota. Pada saat itu kita mau kerjasama dengan Surakarta dalam bidang reformasi kependudukan, administrasi kependudukan. Dan saya kenal di kantor dinas, satu-satunya kepala daerah yang langsung menandatangani MOU antara lembaga saya dengan pemerintah daerah adalah Jokowi. Dengan alasan apa? Ya ini adalah perintah undang-undang untuk kepala daerah. Saya terbengong. Loh, jam 10 pagi kita ketemu di kantor dinas, presentasi, Pak Jokowi meninggalkan lokasi, kami diperkenalkan oleh kepala dinas. Betul, kepala dinas jauh lebih gagah daripada wali kotanya waktu itu. Saya terkesan juga, ini orang hebat sekali, orang kayak begini jadi wali kota gitu. Siangnya kami diundang makan siang di Loji Gandrung, jam 3 sorenya dia tanda tangan dengan alasan tadi, yaitu saya salut dengan saya. Setelah itu saya kembali ke Aceh, terus bekerja bahkan sempat ke Timor Leste segala macam. Kembali saya ketemu Prof Munadi bilang Jokowi mau jadi gubernur DKI. Wah, saya senang. Jokowi yang itu kan, yang saya pernah kenal itu kan. Saya untuk pertama kali niat dalam hati, saya mau bantu nih orang. Anak metal juga loh ya. Anak metal juga gitu. Jadi saya gagal golput gara-gara Jokowi Bung Indro. Tahun 2012 ketika dia mau maju dari wali kota Surakarta ke gubernur DKI. Ya, jadi betapa saya berharap banyak ke Jokowi gitu loh. Nah, di ujung ada peristiwa seperti ini dan masyarakat saya kira perlu tahu itu bahwa harapan itu tetap harus dijaga seberapapun kita dikecewakan oleh harapan-harapan itu. Tapi harus tetap kita pupuk, kita rawat. Karena saya yakin, sedikit banyak, ya saya tetap mengakui, keberhasilan Jokowi saya tetap mengakui. Kekecewaan terhadap Jokowi, ya saya akan akui sekarang saya sampaikan kekecewaan saya gitu. Ya perubahan itu apakah juga dikarenakan hasil survei kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi yang demikian tinggi, sehingga dia menjadi begitu pede untuk menyimpang dari partainya sendiri, dari gerakan reformasi itu sendiri. Bagaimana menurut? Iya, ini kan jelas ya, sindiran-sindiran netizen, sindiran-sindiran pengamat politik ya, ada yang namanya lembaga survei sebagai survei. Ya memang benar, lembaga survei itu lembaga yang dibayar oleh yang memiliki hajat. Iya.
mungkin hanya beberapa lembaga survei yang bisa membiayai dirinya sendiri, karena untuk melakukan survei yang minimal 1,5 miliaran gitu kan, untuk 2.000 atau 2.500 responden atau target. Nah di situ saya kira Pak Jokowi dengan timnya Prabowo CS ini memulai membayar hampir banyak lembaga survei untuk membuat narasi. Pertama, pengakuannya Yunarto Wijaya, bagian dari dengan dulu waktu itu masih sempat dekat dengan Kodari dan dekat dengan Jokowi. Kan bagaimana meng-up kepercayaan publik kepada Jokowi hingga 80%. Ya kita dulu nggak ada komplain, ya kan? Kita senang-senang aja memang Jokowi bekerja gitu kan. Yeah. Rupanya ada target, Bung Indro. Targetnya adalah bagaimana akhirnya keberterimaan publik, test the water nih, untuk maju sebagai perubahan amandemen sampai 3 periode, bisa nggak nih? Iya. Kan ada tuh. Yang berikutnya kita cuma sumir-sumir nih, karena belum tegas, dan kebetulan memang Bu Mega tegas, tidak akan merekomendasikan jalan itu. Lalu diupayakan lagi dengan penambahan beberapa priorisasi lah, dengan alasan mungkin penundaan pemilu dan lain sebagainya. Itu pun Bu Mega tetap ke PDI sebagai partainya Pak Jokowi dan partai pemenang pemilu 2019 menahan lah, masih bisa menahan itu gitu. Nah, ini kan bocoran-bocoran A1 yang kita dengar, kita dari orang-orang yang memang kita percaya gitu kan. Nah kemudian terakhir rupanya ini skenario terakhir, ya dia memasukkan anaknya, ya melalui pengajuan ke MK tadi, yang saat ini saya dengar siapa namanya itu Almas atau siapa yang membuat wan prestasi, sementara tidak gamblang wan prestasinya itu apa, perdata apa gitu loh. Jangan-jangan urusan perhitungan tadi, lu masukin, lu coba jadi pihak yang mengajukan, nanti ini sebagai jalan karpet merah untuk mengesahkan perubahan menabrak konstitusi tadi oleh pamannya, sebagai ketua MK. Untungnya cepat bergerak ya, publik bergerak. Ya negeri ini kan gini, Bung Indro, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada jadi perhatian kalau nggak dibikin meledak, nggak dibikin rame, nggak dibikin geger gitu kan. Republik ini harus dibikin rame dulu, harus dibikin pusat perhatian dulu, baru ada perhatian dari orang-orang yang dalam tanda kutip ingin menyelundupkan agenda-agenda oligarkinya, agenda-agenda kepentingan-kepentingan sesaatnya itu. Gitu. Oke, Bung Egi. Ya. Sekarang kalau misalnya ini kan semakin banyak aksi, semakin banyak juga podcast seperti ini yang memang mengkritisi tentang pelanggar HAM yang ingin menjadi presiden gitu ya. Surveinya juga semakin marak, ada yang bilang 1 putaran lah atau apa gitu. Tapi seberapa besar efektivitas dari aksi yang misalnya dilakukan ataupun diskusi-diskusi podcast seperti ini yang bisa paling tidak menghentikan kemungkinan pelanggar HAM menjadi presiden. Baik, memang langkah pertama kita, Bung Indro, adalah bagaimana caranya kembali menggagalkan Prabowo tidak lagi bisa sebagai presiden. Karena sikap teman-teman jelas, untuk bisa mencalonkan jadi presiden saja dia tidak layak sebenarnya. Dia itu yang pertama, bahkan mohon maaf nih, mau jadi ketua RT atau RW aja nggak layak. Bisa keluar SKCK-nya aja tidak layak gitu loh. Tidak masuk hitungan karena dia terhitung pernah melakukan dan pernah kabur dari Indonesia dari kasusnya itu. Harusnya ada pengadilan dulu. Ini yang bikin rentetan sejarah kita terhadap yang bernama Prabowo ini melulu pada jadi benang kusut, nggak pernah clean gitu kan. Nah sekarang dia mencoba melakukan insinuasi di publik bahwa dia bisa menang 1 putaran, dia superior dalam pelan-pelan lah di up terus sampai sekarang terakhir udah ada mulai berani di atas 50% tuh. Gila Bu Indo. Padahal mohon maaf kalau kita turun ke bawah langsung, seberapa sih kesukaan publik langsung ya, tidak berdasarkan random sampling metodologi survei yang mungkin juga dalam tanda kutip sudah ada sedikit biasnya karena ada tujuan-tujuan framing tadi, menaikkan narasi, meningkatkan kepercayaan publik melalui narasi-narasi itu. Yang itu kan Kodari pernah akui ketika dia bagian dari tim yang mau meng-up kepuasan publik terhadap Prabowo kepada
Presiden Jokowi kan? Iya, iya. Yang ujung-ujungnya dia ingin mendapatkan legitimasi atau mendapatkan dukungan untuk bisa 3 periode. praktek politiknya kayak sekarang ini. Iya, Gitu. iya. Nah, di situ saya sih nggak yakin, Bung Indro. Ya karena apa? Ini adalah saya masih punya keyakinan masyarakat publik ya itu silent majority itu masih punya hati nurani, masih punya akal sehat lah untuk melihat. Dan kembali saya mengutip Milan Kundera ya, perjuangan melawan kekuasaan itu seperti berjuang melawan lupa. Kalau tidak diingatkan terus-menerus Bung Indro, ya tentu orang pahamnya oh nggak ada masalah kok dengan Prabowo. Kan itu alasan-alasan narasi yang dipakai oleh kubu Prabowo. Bahkan untuk tadi mengalihkan bahwa seolah-olah ini hanya isu 5 tahunan. Iya, Ya kan? iya. Padahal jelas keluarga korban ya Ibu Sumarsih menginisiasi dengan Mbak Suci, dengan teman-teman dari Kontras, dari LBH, dari pegiat HAM dan lain sebagainya sudah sejak Februari 2007, artinya sudah 17 tahun lebih. Hari ini adalah aksi Kamisan yang ke 800 sekian 804 ya. 804. Ya, di tanggal 1 Februari. Itu artinya apa? Ya betapa negara ini masih tidak hadir dalam penegakan HAM. Dibohongi, mungkin dianggap ini cuma segelintir orang korbannya gitu loh. Padahal mohon maaf, penghilangan paksa itu masih terjadi di hampir semua rejim-rejim di seluruh dunia. Ini laporan dari Amnesty International, Bung Indro. Jangan-jangan itu juga masih terjadi di mungkin ya oligarki antara korporasi dengan berkelindahan dengan aparatus keamanan di daerah-daerah. Teman-teman aktivis lingkungan sering dikriminalisasi. Itu yang muncul ke publik. Yang tidak muncul ke publik banyak juga loh korban-korban penghilangan yang mungkin seolah-olah kecelakaan, mungkin seolah-olah musibah itu Bung Indro. Dan ini harus diwaspadai gitu. Kalau Prabowo bisa kembali atau menjadi presiden, pertama presiden itu kepala pemerintahan. Presiden adalah kepala negara. Otomatis sebenarnya presiden juga bagian dari otoritas moral di negeri ini. Masa orang yang tidak punya otoritas moral baik memimpin 280 juta rakyat. Kita diwakili orang yang, ya mohon maaf kalau Romo Magnis bilang, pemilu itu sebaiknya ya bukan memilih yang terbaik, tapi bagaimana cara mencegah yang buruk untuk tidak bisa berkuasa. Itu, Bung Indro. Iya. Pertanyaan terakhir Bung, tadi berkaitan sama pernyataan Bung ya. Ini apa sih yang paling berbahaya kalau misalnya sosok Prabowo dan juga Gibran sebagai pelanggar etika ini menjadi pimpinan di negara ini? Iya, kan tadi ini yang dilanggar adalah etika. Etika itu kan sumber dari norma. Norma itu sumber dari hukum, Bro. Ini di atas nilai-nilai yang kita sepakati bersama atau aturan hidup bersama. Bahaya sekali, Bung Indro. Karakter yang sudah melanggar etika menurut saya ya karakter yang tidak layak dipercaya. Padahal dalam ajaran agama saya itu pertama kepemimpinan ya amanah, bisa dipercaya dulu gitu. Gimana orang nggak bisa dipercaya mau jadi memimpin kita? Gitu. Apa yang bisa kita pegang, kita harapkan dari dia gitu. Nah, Prabowo ini berbahaya menurut saya, sangat berbahaya. Pertama karakternya dia itu karakter yang eksplosif, impulsif dan bahkan punya kecenderungan emosional uncontrol tidak bisa terkontrol emosinya. Dan bagaimana mungkin dia mau memimpin 280 juta rakyat Indonesia? Kepemimpinan dia lah di Kementerian Pertahanan. Justru sumir banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya yang pernah dibongkar oleh Bu Koni ya, tentang pembelian alutsista bekas yang dulunya pernah mau dihibahkan kok sekarang dibeli. Itu aja kan aneh bin ajaib. Mau cari untung apa mau jadi pemimpin? Dari situ aja wataknya udah nggak bisa dipercaya. Lalu kemudian alokasi anggaran COVID-19 itu saya dapat bocorannya Mas Hendro, itu ada 11 triliun dikelola oleh Kemhan. Ada laporan secara administratif itu 8 triliun digunakan. Artinya sisa 3 triliun. Yang 8 triliun itu laporan administratif. Kalau kita mau zoom in, itu hampir sama kasusnya dengan
alutsista. Jadi kalau kita zoom in, rincian nama perusahaan-perusahaan itu perusahaan fiktif. Kalau kita samperin ke alamat itu ada yang bengkel las, ada yang warung makan, dan kalau dilihat kepemilikan atau ownership dari PT-PT itu masih ada hubungan dengan partainya. Sama persis kasusnya. Ini korupsi, KPK harus bertindak untuk itu gitu loh. Tapi ya itu, ternyata kita kecolongan lagi. Pada saya itu dulu pernah ada pelemahan KPK benar terjadi, Bung Indro. Jadi yang harusnya diperkuat adalah undang-undang tipikor, ini malah yang dirubah undang-undang kelembagaannya, undang-undang KPK-nya. Waduh, benar-benar cilaka berapa? Cilaka 13 gitu. Oh, tapi dia bisa sulap, Bung Hengki. Iya, nanam singkong, keluarnya jagung. Iya. Bocil bisa jadi cawapres ya. Dalam yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Waduh. Oke, Bung. Bahaya. Terima kasih udah datang di Sekretariat Gerak 98. Baik. Oke. Siap, makasih banyak. Iya. Sampai jumpa, Bung. Sampai jumpa. Iya, demikian episode kita kali ini. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial kalian. Sampai ketemu di episode lainnya. Bye!